Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, ketemu lagi di pembelajaran jarak jauh Rabu 30 September 2020. Masih di sub tema 2, tema 3. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu pelajaran PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Sebelum kita belajar, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, pelajaran pertama adalah PPKN. Materinya tentang kewajiban dan hak terhadap hewan peliharaan. Ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, maka akan membuat hewan kita menjadi sehat. Tapi, ketika kita merawatnya tidak baik, maka akan sebaliknya, hewan kita akan sakit atau kotor sehingga nanti akan mengganggu lingkungan. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam merawat hewan peliharaan. Apa saja? Yang pertama adalah kondisi hewan. Ya, anakku bisa lihat di halaman 62 ya, kondisi hewan. Jadi kita harus tahu kondisi hewan di saat dia sakit ataupun di saat dia sehat. Kemudian yang kedua adalah pemberian makanan. Sama seperti kita, hewan juga butuh makan. Ya, kemudian pembuatan kandang. Nah, ini juga penting. Ya, dan kandangnya juga harus kita perhatikan, yaitu kebersihannya. Kemudian selanjutnya adalah perawatannya. Ya, perawatan di saat dia sakit, ya kan? Nah, ini juga harus kita perhatikan. Ya, dan yang terakhir adalah perlakuan dengan baik. Kita perlakukan dengan baik. Ya, karena kalau hewan kita perlakukan dengan baik, maka hewan itu juga akan nanti jinak kepada kita. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan eh, saat kita merawat hewan peliharaan. Nah, sekarang kita lihat ini adalah tabel tentang hak dan kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Adapun hak kita yang pertama adalah menjadi hiburan adanya hewan peliharaan. Kemudian yang kedua, timbul sikap tanggung jawab dan mandiri. Dan hak kita yang ketiga adalah senang bisa merawat hewan peliharaan. Nah, kemudian kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah merawat hewan peliharaan dengan baik. Kemudian membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat. Itu tadi tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam memelihara hewan peliharaan serta hak dan tanggung jawab kita terhadap hewan peliharaan. Nah, selanjutnya tugas kalian lihat di halaman 63. Ya, yaitu tugas kalian menceritakan pengalamanmu merawat hewan peliharaan. Tulis di buku tulis ya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kita masuk ke pelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Kalian bisa buka di halaman 64 ya. Anak-anakku semua, di sini ada wawancara yang dilakukan oleh Bella serta dokter hewan. Ya, tugas kalian adalah mempraktekkan wawancara yang ada di buku cetak dengan salah satu anggota keluarga kalian. Boleh mama, boleh papa, boleh om, tante, dan lain sebagainya. Ya, nanti ketika kalian wawancara, Pak Untung minta difoto. Nah, kemudian foto itu dikirim ke Pak Untung. Ya, jadi bahasa Indonesia hanya praktek wawancara, kemudian mengirimkan foto di saat kalian melakukan wawancara. Paham ya? Baik anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah IPS. Nah, materinya adalah tentang pemanfaatan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi. Nah, manusia memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di bumi. Di antara sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia adalah hewan. Nah, hewan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan liar dan hewan peliharaan. Hewan liar adalah hewan yang hidup di alam secara bebas. Sedangkan hewan peliharaan adalah hewan yang dipelihara manusia untuk berbagai kepentingan. Bisa dijadikan sebagai hobi, kesenangan, atau mencari keuntungan. Anak-anakku semuanya, kita lanjut ya. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya hewan.
Nah, kalian bisa lihat di buku kalian di halaman 66. Nah, apa saja sih kegiatan perekonomian yang memanfaatkan sumber daya hewan? Yang pertama adalah peternakan. Nah, peternakan ini dibagi menjadi tiga, yaitu peternakan hewan besar, yaitu terdiri dari sapi, kerbau, kuda. Peternakan hewan kecil ada kambing, ada domba, ada babi, dan peternakan unggas itu ada itik, ada angsa dan burung. Nah, dari semua ya hewan-hewan tersebut ada yang diambil dagingnya, ada yang diambil susunya, ada yang diambil telurnya, ada yang diambil bulunya dan masih banyak lagi lainnya. Berikutnya adalah perikanan, ya. Perikanan ini juga dibagi menjadi dua, ada perikanan laut dan ada perikanan darat. Perikanan laut itu adalah kegiatannya itu meliputi penangkapan dan budidaya ikan laut. Ya, jenisnya itu ada kembung, ada kerapu, ada kakap, ada kerang, lobster dan lain sebagainya. Nah, budidaya makhluk hidup laut ini dilakukan melalui pembenihan, yaitu benih-benih itu dibesarkan pada jaring yang terapung di laut. Nah, kemudian perikanan darat. Nah, kegiatan ini meliputi penangkapan dan budidaya ikan di perairan darat. Nah, jenisnya itu adalah seperti mujair, nila, gurami, bandeng, emas, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan perikanan darat ini bisa dilakukan di kolam, di waduk, di sungai, danau, sawah, atau di tambak. Anak-anakku semuanya, selanjutnya adalah tugas ya, yaitu di halaman 68. Nah, di sini ada tabel, ya tugas kalian adalah melengkapi atau mencari ya, mencari berbagai macam jenis hewan ya, kemudian kalian tuliskan pemanfaatannya. Contoh kita ambil di sini adalah ayam. Ayam pemanfaatannya untuk apa? Yaitu diambil telurnya dan diambil dagingnya. Nah, kalian nanti mencari ya jenis-jenis hewan lainnya, kemudian pemanfaatannya untuk apa ya, sampai 10 ya. Terima kasih anak-anakku semuanya. Itu tadi materi kita hari ini ya, mudah-mudahan bisa diterima, bisa difahami ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sama-sama kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.